Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Aulia Ramadan, Nur Anissa, Nur Fitriah, Novilailatul Fauziyah, Nur Laila, Oliarah Mariana, Putri Saadatul Jannah, Regina Putri Amalia, Siti Maisarah, Siti Rahmah, dan Zulfa Dinda Salsabila. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang anatomi fisiologi kelenjar tiroid. Pengertian kelenjar tiroid. Tiroid merupakan kelenjar kecil dengan diameter sekitar 5 cm dan terletak di leher, tepat di bawah jakun. Kedua bagian tiroid dihubungkan oleh ismus, sehingga bentuknya menyerupai huruf H atau dasi kupu-kupu. Dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Tetapi, bila membesar, dokter dapat merabanya dengan mudah dan suatu benjolan bisa tampak di bawah atau di samping jakun. Anatomi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartilago krikoid, di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15-20 gram pada orang dewasa. Kelenjar ini memiliki dua lobus yang dihubungkan oleh ismus, sehingga bentuk dan posisi anatomi tiroid memiliki peran fungsional. Masing-masing lobus mempunyai ukuran panjang 3-4 cm dan lebar 2 cm. Tiap-tiap lobus mempunyai lobuli yang di masing-masing lobuli terdapat folikel dan parafolikuler. 1. Persarafan kelenjar tiroid. Yang pertama, ganglion simpatis dari truncus sympathicus, cervicalis media dan inferior. Yang kedua, parasimpatis, yaitu N. laryngea superior dan N. laryngea recurrens, cabang dari N. vagus. N. laryngea superior dan inferior sering mengalami cedera waktu operasi. Akibatnya, pita suara akan terganggu dan menyebabkan stridor atau serak. 2. Hormon yang dihasilkan. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu T3, T4, dan sedikit kalsitonin. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh folikel, sedangkan kalsitonin dihasilkan oleh parafolikuler. Bahan dasar pembentukan hormon-hormon ini adalah yodium, yang diperoleh dari makanan dan minuman. Yodium yang dikonsumsi akan diubah menjadi ion yodium atau yodida yang masuk secara aktif ke dalam sel kelenjar dan dibutuhkan ATP atau adenosin trifosfatase sebagai sumber energi. Proses ini disebut pompa iodida yang dapat dihambat oleh ATPase, ion klorat, dan ion sianat. Hormon yang pertama yaitu tiroksin, memiliki prinsip kerja mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Hormon yang kedua, triiodontironin, memiliki prinsip kerja mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Hormon yang ketiga, kalsitonin, memiliki prinsip kerja menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. 3. Fungsi hormon pada kelenjar tiroid. A. Mengatur laju metabolisme tubuh. Baik T3 dan T4, kedua-duanya berfungsi untuk meningkatkan metabolisme karena terjadi peningkatan konsumsi oksigen dan produksi panas. Namun, hal ini tidak berlaku untuk otak, lin, paru-paru, dan testis. B. Kedua hormon ini tidak berbeda dalam fungsi, namun berbeda dalam intensitas dan cepatnya reaksi.
T3 lebih cepat dan lebih kuat reaksinya, tetapi waktunya lebih singkat dibanding dengan T4. T3 lebih sedikit jumlahnya dalam darah. T4 dapat dirubah menjadi T3 setelah dilepaskan dari folikel kelenjar. C. Memegang peranan penting dalam pertumbuhan fetus, khususnya pertumbuhan saraf dan tulang. D. Mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. E. Efek kronotropik dan inotropik terhadap jantung, yaitu menambah kekuatan kontraksi otot dan menambah irama jantung. F. Merangsang pembentukan sel darah merah. G. Mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme. Dan yang terakhir, H. Bereaksi sebagai antagonis insulin. Mekanisme kerja kelenjar tiroid. Pelepasan tiroksin terjadi sebagai hasil rantai perintah sekumpulan sel tak sadar yang disusun dalam hierarki yang amat tertib. Saat hormon tiroid telah cukup dihasilkan, hipotalamus akan menghentikan pembentukan hormon pelepas tiroid. Saat tiroksin dilepaskan, otak sistem hormonal hipotalamus akan mengirimkan sebuah perintah TRH, hormon pelepas tiroid, ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sebagai titik akhir rantai perintah ini segera menanggapi dengan melepaskan tiroksin dan menyebarkannya ke seluruh tubuh melalui darah. Saat tiroksin dibutuhkan, hipotalamus mengirimkan perintah ke kelenjar pituitari. TRH, kelenjar pituitari yang menerima perintah ini memahami bahwa kelenjar tiroid harus diaktifkan. Kelenjar pituitari segera mengirimkan perintah ke kelenjar tiroid. TSH, sesuai dengan perintah yang diterima, kelenjar tiroid segera menghasilkan tiroksin dan menyebarkannya ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Fisiologi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mulanya merupakan dua buah tonjolan dari dinding depan bagian tengah paring yang terbentuk pada usia kelahiran 4 minggu. Tonjolan pertama disebut pharyngeal porch, yaitu antara arcus brachialis 1 dan 2. Tonjolan kedua pada foramen sesum yang berada ventral di bawah cabang paring pertama. Pada minggu ke-7, tonjolan dari foramen sesum akan menuju pharyngeal porch melalui saluran yang disebut ductus thyroglossus. Kelenjar tiroid akan mencapai kematangan pada akhir bulan ketiga, dan ductus thyroglossus akan menghilang. Posisi akhir kelenjar tiroid terletak di depan vertebra cervicalis 5, 6, dan 7. Namun, pada kelainan klinis, sisa kelenjar tiroid ini juga masih sering ditemukan di pangkal lidah, ductus thyroglossus atau lingua tiroid, dan pada bagian leher yang lain. Yang terjadi jika kelebihan kelenjar tiroid. Sebagian besar kelebihan hormon tiroid atau hipertiroidisme disebabkan penyakit Krebs yang merupakan penyakit autoimun. Dalam hal ini, sistem kekebalan tubuh menghasilkan protein tiroid stimulating immunoglobulin atau TSI yang menyerupai TSH. TSI juga merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid dan menyebabkan goiter. Pada penderita, metabolisme tubuh akan meningkat. Penderita kerap kepanasan, kelelahan di malam hari, kesulitan tidur, tangan bergetar, dan detak jantung tidak beraturan. Terapi yang dapat dilakukan ialah dengan yodium radioaktif sehingga goiter mengecil. Hipertiroid dapat pula disebabkan gangguan sekresi TSH oleh kelenjar di otak. Pembesaran kelenjar tiroid bisa juga akibat tumor jinak maupun ganas atau kanker. Untuk itu, diperlukan tes fungsi tiroid guna memastikan keaktifan kelenjar tiroid.
Jika kelenjar tiroid membesar, merata dan terjadi hipotiroid, dokter akan melanjutkan dengan tes penyakit Krebs. Jika terjadi hipotiroid, kemungkinan terjadi tiroiditis Hashimoto. Untuk memastikan, dapat dilakukan tes darah. Cara lainnya dapat melalui pemindaian, ultrasonografi tiroid, maupun biopsi aspirasi jarum halus. Yang terjadi jika kekurangan kelenjar tiroid. Salah satu penyebab goiter alias gondok yang paling sering di dunia ialah kekurangan yodium. Kelenjar tiroid tidak dapat menghasilkan hormon tiroid tanpa adanya yodium yang cukup. Untuk mengatasi hal tersebut di Indonesia, zat beriodium biasanya ditambahkan pada bahan yang digunakan sehari-hari, seperti garam. Jika kekurangan yodium, kelenjar pituitari melepaskan TSH merangsang kelenjar tiroid meningkatkan produksinya. Rangsangan berlebihan dalam jangka waktu lama mengakibatkan kelenjar tiroid membesar. Gejala hipotiroid atau kekurangan tiroid antara lain lemah, lesu, sulit berpikir, dan mengantuk terus. Metabolisme tubuh melemah. Gejala ini kerap tidak disadari. Kekurangan tiroid pada perempuan hamil dalam waktu panjang menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami hipotiroid. Jika terlambat diintervensi, bayi akan terganggu pertumbuhan otaknya. Penyebab lain goiter ialah tiroiditis Hashimoto akibat autoimun. Terjadi perusakan kelenjar tiroid oleh sistem kekebalan tubuh sendiri sehingga produksi hormon tiroid menjadi rendah. Penyakit yang berhubungan dengan kelenjar tiroid antara lain 1. Hipertiroidisme 2. Hipotiroidisme 3. Penyakit Krebs 4. Penyakit Hashimoto 5. Penyakit tiroid lain. Gejala penyakit tiroid. Yang pertama, penyakit hipertiroidisme. Gejalanya antara lain: yang pertama, denyut jantung yang cepat. Kedua, tekanan darah tinggi. 3. Kulit lembab dan berkeringat banyak. 4. Gemetaran gelisah. 5. Nafsu makan bertambah disertai penambahan berat badan. 6. Sulit tidur, lemah. 7. Sering buang air besar dan diare. 8. Kulit di atas tulang kering menonjol dan menebal. 9. Mata membengkak, memerah dan menonjol. 10. Mata peka terhadap cahaya. Yang 11. Kebingungan. Yang kedua, penyakit hipotiroidisme. Gejalanya antara lain: yang pertama, denyut nadi yang lambat. 2. Suara serak, berbicara lambat. 3. Alis mata rontok, kelopak menurun. 4. Tidak tahan cuaca dingin. 5. Kulit kering, bersisik, tebal, kasar. Kulit di atas tulang kering, menebal dan menonjol. 6. Rambut kering, kasar, tipis. 7. Sembilit. 8. Sindroma terowongan karpal. 9. Kebingungan. 10. Depresi. 11. Demensia. The thyroid gland is a butterfly-shaped gland in the center of the neck overlying the trachea or windpipe. There are two lobes on either side of the windpipe and a centerpiece called the isthmus, as well as the pyramidal lobe, which is a little finger of tissue that extends up towards the head in a certain percentage of patients. The parathyroid glands sit posterior or behind the thyroid gland, and here you can see the superior and inferior parathyroid glands, and these small glands are about the size of a grain of rice and sit typically on either side of the tubercle of the thyroid, as you can see here. In a good percentage of patients, the parathyroid glands may be in abnormal locations, or what we call ectopic locations. The upper parathyroid glands can sit anywhere from high up in the neck to all the way down into the chest,
and most commonly, when they are in an abnormal position, lie in the tracheoesophageal groove, or the space between the trachea and the esophagus. During the development of the thyroid and the parathyroid glands, the lower parathyroid glands travel a further distance, so they are more often in ectopic or abnormal locations, and those locations are in more varied positions that range from high up in the neck, all the way down into the chest, as well as laterally or to the sides of the neck. Sekian penjelasan tentang anatomi fisiologi kelenjar tiroid dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.